Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Apakah teman-teman hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, pada sore hari ini kita akan belajar mengenai potensial momen dipol. Nah, apakah teman-teman sudah pernah mendengar tentang potensial momen dipol? Sudah. Nah, kalau sudah, potensial momen dipol itu seperti apa? Potensial momen dipol itu di mana momen dipol itu memiliki dua muatan, yang satunya positif dan yang satunya negatif. Oke, baik, terima kasih saudara. Betul ya. Jadi di sini kita mendefinisikan dipol secara sederhana itu sebagai dua muatan yang besarnya sama, tetapi tandanya berbeda. Nah, dan di sini dipol itu dipisahkan oleh jarak tertentu, tidak berhimpit. Dipol dapat dilukiskan seperti ini. Ini adalah dua muatan yang besarnya sama, tetapi memiliki tanda yang berbeda. Nah, mereka dipisahkan oleh jarak tertentu, kita sebut saja sebagai R. Nah, di sini kita ingin menceritahu potensial yang ada di sekitar di momen dipol tersebut. Contohnya di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Kita ingin mencari potensial yang berada di dekat momen dipol ini. Nah, teman-teman, apabila dilihat dari jauh, kedua muatan ini akan terlihat seperti tidak memiliki jarak atau seperti satu. Contohnya seperti teman-teman berdiri pada lapangan, sepertinya contohnya ada dua orang yang berdiri di lapangan. Nah, kalau kita lihat dari dekat, jarak mereka itu contohnya 1 meter. Tetapi kalau kita melihat mereka dari atas pesawat, jaraknya itu mereka itu seperti suatu titik saja, seperti satu saja. Nah, sama seperti dua muatan ini. Kalau dilihat dari jauh, momen dipol itu tidak memiliki jarak atau hampir berhimpit. Tetapi kalau dilihat dari dekat, sebenarnya mereka memiliki jarak tertentu yang memisahkan mereka. Nah, oleh karena itulah, karena dilihat dari jauh, muatan momen dipol ini hampir berhimpitan atau sama dengan satu, maka muatan total dari momen dipol yang terukur itu sama dengan 0. Karena kalau dilihat dari jauh itu mereka itu berhimpitan atau hanya satu titik saja. Apabila dilihat dari dekat saja, baru kita dapat melihat jarak antara kedua muatan tersebut. Nah, saya di sini akan memberikan suatu problem untuk lebih memahami mengenai tentang potensial momen dipol. Misalkan ada dua muatan dengan kiri dengan muatan kiri, dan letak titik pengamatnya di sini. Nah, kita di sini akan menghitung potensial pada jarak R dari pusat dipol. Nah, pusat dipol itu di tengah-tengah antara kedua muatan. Nah, kita akan mencari potensial. Nah, dari garis ini akan membentuk suatu sudut di sini, yaitu sudut theta. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa dari titik pengamat ini menuju ke muatan inti bisa kita tuliskan sebagai R1 dan menuju muatan positif Q sebagai R2. Jarak antara muatan inti ke muatan positif Q itu kita misalkan saja sebagai D. Maka jarak dari titik pusat
menuju negatif Q, berarti D per 2 atau setengah dari P. Dari titik pusat menuju positif Q juga sama, D per 2 atau setengah. Nah, garis R1 juga akan membentuk suatu sudut di sini, yaitu theta 1, dan R2 juga akan membentuk suatu sudut, yaitu theta 2. Nah, dari problem ini, dari gambar ini, kita akan menentukan hubungan antara R1, R2, dan R pada sebuah dipol. Jika kita lihat bersama, tampak bahwa R1 itu sama saja dengan R ditambah delta R1. Delta R1 ini dapat dari mana? Dari sini. Jika kita lihat bersama, garis R, jika kita menghimpitkan dia dengan R1, maka ujungnya itu hanya sampai di sini saja, jika sampai pada sudut sini. Sehingga garis yang sisa ini kita misalkan sebagai bagian dari R1 atau delta R1. Makanya R1 itu sama dengan R ditambah delta R1. Sedangkan R2 sama dengan R dikurang delta R2. Mengapa? Karena jika kita menarik ini ujung garis R menuju R2, maka maaf, jika kita menarik garis R2 menghimpit menuju R, maka garisnya itu hanya sampai di sini saja. Nah, yang di sini itu, yang sisa itu kita misalkan sebagai delta R2. Mengapa jadi minus? Karena di sini R-nya itu lebih panjang dibandingkan R2. R-nya itu lebih panjang dibandingkan R2. Oleh karena itu tandanya minus. Sedangkan di sini R-nya itu lebih pendek daripada R1, sehingga harus ditambah. Nah, delta R ini bisa kita delta R1 itu sama dengan D per 2 cos theta 1. Didapat dari mana? Dari segitiga ini. Delta R1 itu akan membentuk seperti ini, dengan theta di sini, D per 2 dan delta R1. Sedangkan untuk delta R2 akan jadi sama dengan D per 2 cos theta 2, dapat dari segitiga ini. Nah, jika jarak titik pengamat sangat besar dibandingkan dengan D atau jarak antara kedua muatan, maka dapat kita simpulkan bahwa theta 1 mendekati theta 2 dan theta 2 juga mendekati theta. Mengapa? Karena kita misalkan sama seperti yang tadi, jika ada dua orang
yang berdiri di dekat kita, kita dapat melihat jarak antara mereka. Namun jika kita berdiri sangat jauh dari mereka, kita akan melihat mereka itu seperti tidak mempunyai jarak. Nah, jadi di sini sama seperti itu. Jika titik pengarahnya sangat jauh dari dipol tersebut, maka kedua garis ini kita akan melihatnya menjadi satu atau berdempetan, sehingga sudut-sudutnya itu juga tidak akan kelihatan, sehingga theta 1, theta 2 dan theta itu akan sama. Oleh karena itu, delta R1 dapat kita tuliskan kembali menjadi delta D per 2 cos theta saja. Begitu juga dengan delta R2 sama dengan D per 2 cos theta. Nah, dari sini kita dapat menentukan potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan min Q. Kita ingat kembali rumus potensial, yaitu P sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 Q per R. Kan di sini ada lompatan, maka V1 sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kali Q per R1. Dan untuk menentukan potensial di titik P yang dihasilkan oleh lompatan positif Q, maka kita dapat menuliskan P2 sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kali Q per R2. Nah, untuk menentukan potensial totalnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Silakan. Oke, baik teman-teman, saya akan menunjukkan tentang potensial total di titik P akibat muatan min Q dengan positif. Nah, di sini sedikit rawat ya, karena di sini potensial di titik P akibat muatan min Q itu seharusnya ada tanda negatif di sini. Jadi, oke. Jadi untuk itu V totalnya sama dengan V1 tambah V2. Jadi kita tinggal substitusikan V1 sama dengan negatif 1 per 4pi epsilon 0 Q per R1 tambah 1 per 4pi epsilon 0 Q per R2. Nah, karena di sini ada yang sama, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Q per 4pi epsilon 0 1 per R2 kurang 1 per R1. Di sini kita akan mengalihkan penyebut dan untuk menyamakan penyebutnya kita akan mengalihkan penyebut dan pembilangannya. Jadi seperti ini. Hasilnya akan menjadi Q per 4pi epsilon 0 R1 per R1 R2 kurang R2 per R1 2. Jadi setelah ini dapat kita tulis lagi seperti ini. Q per 4pi epsilon 0 dengan R1 kurang R2 per R1 R2 dengan Q per 4pi epsilon
3. Oke, sampai di sini kita dapat substitusikan nilai R yang tadi yang ini R1 R2. Jadi kita harus masuk nilai tadi substitusi lagi 4P Q per 4P epsilon 0. Jadi, nilai R1 kan sama dengan R tambah delta R1 kan? R tambah delta R1 kurang R kurang delta R2. Oke, kita lanjut. Hasil dari ini sama dengan Q per 4P epsilon 0 delta R1 tambah delta R2 per R1 R2 dengan I per I epsilon 0. Di sini tadi kan ada sebelum penjelasan ini kan ada nilai delta R1 toh tadi I per 2 cos theta. Nah, kita tinggal substitusikan lagi delta R1 dengan delta R2. Jadi delta R1 sama dengan I per 2 cos theta tambah delta R2 cos theta per R1 R2 sama dengan Q per 4P epsilon 0 D cos theta per R1 R2. Nah, untuk jarak R yang sangat besar dibandingkan dengan D, kita dapat dengan aproksimasinya seperti R1 kali R2 hampir sama dengan R kali R sama dengan R2. Dengan demikian kita dapat tulis V sama dengan I per 4P epsilon 0 D cos theta per R kuadrat sama dengan 1 per 4P epsilon 0 sama dengan Q D cos theta ya, kita telah mendefinisikan momen dipol. Jadi sebagai di sini ada QD. QD ini adalah mu, nilai dari mu. Jadi di sini mu ini sama dengan QD. Dengan demikian diperoleh bentuk potensial yang dihasilkan dipol sama dengan substitusikan lagi QD ini sebagai mu sama dengan T sama dengan 1
1/4 epsilon 0 mu R kuadrat cos theta. Inilah hasil P totalnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan menjelaskan, dan contoh soalnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, berikut kita membahas salah satu contoh soal. Nah, di sini bunyi soalnya itu adalah jarak antara karbon dan oksigen dalam grup CO adalah 1,2 kali 10 pangkat min 10 M. Nah, M itu adalah muatan. Nah, hitunglah A, muatan heat pada atom karbon dan atom oksigen. B, potensial pada jarak 9,0 kali 10 pangkat min 10 M. Berikut kita menjawab. Di sini diketahui dari soal diberikan bahwa momen dipol grup CO adalah mu 8,0 kali 10 pangkat min 30 Coulomb. Oke, baik. Nah, dari soal diberikan bahwa momen dipol grup adalah mu sama dengan 8,0 kali 10 pangkat min 30 M, dan D sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 M. Nah, dengan demikian muatan atom C adalah, di sini kita tulis I sama dengan plus mu per D sama dengan plus 8,0 kali min 30 per 1,2 kali 10 pangkat min 12 sama dengan plus 6,7 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Muatan atom O sama besar dengan muatan atom C, tetapi berlawanan tanda, sehingga muatan atom O adalah muatan atom O adalah min 6,7 kali 10 pangkat 12. Berikut bagian B. Potensial jarak 9,0 kali 10 pangkat min 10 M. Yang pertama kita tulis rumus. D sama dengan 1/4 I epsilon 0 di mana epsilon 0 adalah permitivasi ruang hampa, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang mu adalah momen dipol, R adalah jarak dari dipol ke titik pengamatan, dan delta adalah sudut antara momen dipol dan garis yang menghubungkan dipol. Dengan demikian ditulis, diketahui R sama dengan 9,0 kali 10 pangkat min 10 M. Mu sama dengan 8,0
kali 10 pangkat min 30 Coulomb per meter, dan theta sama dengan 180 derajat. Nilai dari 1/4 epsilon naught adalah 9 kali 10 pangkat min 9 nm pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Berikut kita mensubstitusikan nilai-nilai ke dalam rumus. V sama dengan 9 kali 10 ini kita akan menghitung penyebabnya itu 9 kali 10 tambah 9 sama dengan 81 kali 10 tambah 20. Lalu kita menghitung pecahannya yaitu 8 kali 10 pangkat min 30 per 81 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 8 per 81 kali 10 pangkat min 10. Lalu kita menghitung potensialnya. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 8 per 81 kali 10 pangkat min 10 cos 180 derajat. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kurung 8 per 81 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 72 per 81 kali 10 pangkat min 1. Ini 8 per 9 kali 10 pangkat min 1 Nah, dari sini kita buatkan menjadi dua angka itu V sama dengan min 0,09. Jadi potensial akibat dipol listrik adalah min 0,09. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami presentasikan mengenai potensial momen dipol. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.